Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gempol Sewu, Kecamatan Rawasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara materi modul 3.1, yakni mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD Negeri 2 Gempol Sewu, yakni Bapak Wahid, Sarjana Pendidikan SD. Sakit kita mulai ya, Pak? Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Pak pada pagi hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini sehat tanpa kekurangan apapun, sehingga saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Nun sewu Bapak, pada kesempatan kali ini saya hendak menyita waktu panjenengan sebentar untuk melakukan wawancara. Nggak apa-apa ya Pak? Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Bu, selama saya bertugas di SD Gempol Sewu ini, kasus-kasus itu pasti ada. Kasus atau masalah tersebut kita selesaikan secara musyawarah dan secara keluarga. Cara saya mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral adalah dengan melihat dari masalahnya. Jika ada masalah atau kasus dengan pilihan benar lawan benar, tentu saya mengidentifikasikan pada dilema etika. Namun, apabila masalah atau kasus tersebut pilihannya benar lawan salah, maka saya identifikasikan dengan bujukan moral. Oh, iya. Lajeng pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Sebagai seorang manajerial, seorang kepala sekolah, dalam mengambil keputusan hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang berjunjung tinggi, sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi warga sekolah. Kemudian seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang saya ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan pemangku kepentingan. Hal ini akan memberi semangat serta motivasi bagi guru untuk selalu berkarya dan berinovasi, memberikan yang terbaik bagi pendidikan, yang secara tidak langsung juga bisa memberi semangat bagi semua warga sekolah, terutama peserta didiknya. Oleh karena itu, sebuah keputusan yang diambil harus butuh banyak pertimbangan agar kepentingan tersebut tidak saling dirugikan. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Mungkin langkah-langkah yang saya lakukan selama ini belum profesional, namun yakin bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Begini, ketika saya dihadapkan suatu masalah atau kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sebagai pemimpin
saya harus mengumpulkan dulu fakta berupa data dan kejadian. Siapa yang terlibat, kapan dan di mana. Artinya, saya akan mengumpulkan berbagai informasi terkait kasus tersebut. Kemudian, saya lakukan pengujian terhadap keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan yang saya ambil sudah benar atau mengandung nilai kebijakan, kebajikan, saya pertanggungjawabkan. Apakah ada risiko dan bagaimana mengatasi risiko tersebut? Jika langkah-langkah tersebut sudah saya lakukan, maka saya mengambil keputusan terhadap kasus yang saya lakukan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal pengambilan keputusan pada dilema etika, biasanya di sekolah kami menerapkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan. Di antaranya, satu, mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Dua, mengumpulkan informasi yang relevan. Tiga, mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan kembali bukti yang sudah saya terima. Kemudian mengambil tindakan untuk memutuskan sebuah keputusan itu. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal dan tantangan yang berat dalam pengambilan keputusan adalah pada saat ada masalah yang harus memilih di antara dua pilihan. Contohnya seperti keadilan melawan rasa kasihan, di mana memilih antara keadilan dan memperlakukan yang sama bagi semua orang atau membuat pengecualian dengan kemurahan hati dan kasih sayang. Terkadang diperlukan yang memegang teguh peraturan, akan tetapi kita pun terkadang perlu membuat pengecualian untuk hal yang benar dan manusiawi. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya tidak memiliki jadwal khusus, Bu, untuk penyelesaian kasus dilema etika. Prosedur yang saya jalankan selama dalam menyelesaikan kasus dilema etika adalah melalui proses, yaitu mengenal dan melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua agar dapat bekerja sama dengan proses belajar mengajar. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat yang sekolah yang terkadang terpengaruh kodrat zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum. Dalam hal ini, pengambilan keputusan itu kami dapat bersuara dengan guru, komite, dan wali murid agar pengambilan keputusan
dapat diterima oleh semua pihak. Oh, iya. Kemudian Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan cepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan. Sehingga keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya mengajarkan kecerdasan pemimpin saja, melainkan juga kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual yang secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai orang tua. Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Pak Wahid berikan. Ini sangat menambah pengetahuan saya mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sangat bermakna sekali untuk saya dan menambah ilmu untuk saya. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan wawancara yang kedua, yakni di SMP Negeri 1 Weleri bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Sarwono MPD. Beliau adalah kepala dari SMP Negeri 1 Weleri. Selamat siang Bapak. Mohon maaf, saya meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan wawancara materi modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya dimulai ya Pak. Monggo, silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Dia. Untuk mengidentifikasi suatu masalah atau satu kan perlu ukuran, perlu alat untuk identifikasi tersebut. Yang pertama, saya selalu menggunakan dua hal penting. Yang pertama, bahwa sekolah itu merupakan institusi moral. Dengan institusi moral itu maka lahirlah sebuah keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang memiliki tujuan, memiliki target untuk siswa kan sekolah. Yang pertama. Yang kedua, di luar keputusan atau kebijakan aturan sekolah yang terkait dengan moral itu, kita juga tidak bisa lepas dari nilai-nilai universal. Maka dua hal itu menjadi alat identifikasi. Yang pertama adalah nilai-nilai yang disepakati sekolah, yang kedua nilai-nilai kebijakan universal. Ini menjadi alat identifikasi saya yang saya lakukan selama ini. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dari dua alat identifikasi yang saya sebutkan tadi, yang pertama terkait dengan
nilai moral sekolah dan universal, maka kami melakukan identifikasi atau penelaahan kasus yang ada di sekolah. Yang pertama, dari hasil identifikasi itu saya melengkapinya dengan data-data, dengan pendukung yang terkait dengan hasil identifikasi awal. Jadi tentang kebenaran hasil identifikasi itu saya memerlukan satu data dukung. Maka yang kedua langkahnya setelah identifikasi saya mencari sumber-sumber yang semampu saya lakukan, dan meskipun itu bentuknya sederhana tetapi yang mendukung tentang hal-hal kasus yang terjadi, baik itu yang terkait dengan rujukan moral maupun yang etika. Kemudian yang ketiga setelah identifikasi, penambahan data atau pengumpulan data, komunikasi. Kami jalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan yang bersangkutan, dengan hal-hal yang orang-orang yang lain yang terdampak dan sebagainya. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, setelah keputusan diambil tentu tidak berhenti di situ. Saya juga melihat, memantau, mengamati, mengevaluasi bagaimana keputusan itu kemarin diambil. Karena bisa jadi untuk kasus-kasus yang sama atau mirip akan terulang di waktu yang lain atau melibatkan orang lain. Maka kalau sudah kita evaluasi, ini menjadi bahan, oh ternyata keputusan seperti kemarin kok keputusan seperti tepat dan seterusnya. Kira-kira itu. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi dari munculnya masalah itu kan kami kemudian mengenali nilai-nilai yang terjadi yang terkait dengan masalah yang muncul itu, apakah itu terkait dengan etika, moral, sosial, sopan santun, kedisiplinan dan sebagainya. Misalnya sampai contoh ini sederhana, terkait dengan kegiatan pendisiplinan atau kedisiplinan siswa atau disiplin positif lah. Kan sekarang masih berlaku misalnya anak yang datang terlambat akan ditangani, ditanyakan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan kasus-kasus itu terkait dengan kedisiplinan siswa itu siapa saja yang terlibat. Dari hasil pemantauan pengantaran ini kadang-kadang kan anak ini disiplin, anak mau berangkat awal, tetapi orang tua yang tidak sempat ngantar atau orang tua yang bahkan karena kesibukan pagi hari menjadikan anak terlambat masuk sekolah. Nah, ini kan selain mencari pihak lain yang terlibat, dia juga harus punya data yang relevan, fakta-faktanya. Kemudian yang berikutnya setelah tadi mengumpulkan fakta, kita mengambil atau menguji atau ya sederhana lah, menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Orang tua sudah diberitahu belum tentang jam masuk sekolah, anak sudah tahu belum jadwal masuk kelas dan sebagainya. Ini kita cross check dan sebagainya. Nah, kemudian kita mengambil satu kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan anak datang terlambat ini bukan karena anak tidak disiplin misalnya, karena faktor mungkin macet di jalan dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya menambah lagi dengan investigasi yang sifatnya multi arah. Selain tadi anak sudah, orang tua, kita juga meminta data dari wali kelas. Bagaimana perkembangan anak ini di kelas setiap harinya, apakah memang sudah biasa terlambat dan sebagainya. Ini kasus sederhana ya, kasus sederhana. Nah, kemudian mengambil keputusan dari hasil triangulasi data tadi itu, diambil kesimpulan bahwa anak ini hanya perlu diingatkan, orang tua diajak bicara. Ini kan tidak ada salah benar dalam hal ini ya, karena ternyata diketahui masalah seperti itu. Nah, kemudian setelah mengambil keputusan, direfleksikan, diamati dampaknya bagaimana ke anak, orang tua muncul protes tidak, kemudian berikutnya orang tua lebih awal mengantarkan anak atau tidak dan sebagainya. Ini menjadi bahan refleksi yang
terus dilakukan, sehingga bagi kalangan tadi biasa saya lakukan seperti itu meskipun tidak sama persis untuk setiap masalah yang ada. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang ketiga, yakni Bunda Suhartati, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah kepala dari SD Negeri 1 Sendang Dauhan, Kecamatan Purwosari. Selamat siang Bunda. Selamat siang juga Ibu. Oke, mohon maaf Bun, pada siang kali ini saya menyita waktu Bunda untuk melakukan wawancara. Ya, monggo. Dapat dimulai ya Bu? Mulai ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, yang selama ini saya lakukan untuk dilema etika, yang pertama melakukan klasifikasi kasus berdasarkan identifikasi masalah, ruang lingkup dan ujian masalah. Yang kedua, mengaitkan dengan norma etika. Yang ketiga, mengambil keputusan secara langsung ataupun berdasarkan hasil musyawarah bersama dengan tim manajemen sekolah atau pemangku kepentingan. Yang kedua gitu, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam pengambilan keputusan saya mendasarkan pada aturan dan norma yang berlaku. Untuk kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama dalam penggunaan melihat beberapa prinsip. Misalnya, seberapa penting kebenaran itu untuk banyak orang, seberapa tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam masalah tersebut. Contohnya, perubahan manajemen kantin. Semula, kantin disilakan kepada warga sekolah berubah menjadi dikelola oleh tim kantin sekolah. Ingkang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah dan atau prosedur yang saya biasa lakukan. Yang pertama, mengenali permasalahan benar-benar. Yang kedua, mengaitkan dengan norma atau aturan yang relevan. Yang ketiga, siapa pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Di sini tim manajemen sekolah. Selanjutnya diambil keputusan, setelah itu mengevaluasi hasil keputusan dan melakukan revisi. Selanjutnya Bun, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang terkait di sini yang pertama melihat permasalahan dengan kacamata norma atau regulasi yang ada, baik norma hukum maupun kesepakatan yang tertuang dalam bentuk program ataupun surat keputusan. Selanjutnya, mengenali siapa yang terkait. Yang ketiga, mengenali siapa yang berdampak. Yang keempat, mencari fakta-fakta yang relevan. Dan selanjutnya, koordinasi untuk mengambil keputusan tersebut.
Pertanyaan yang kelima, Bun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bunda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Hal-hal yang merupakan tantangan, yang pertama kelompok kepentingan yang tidak siap dengan perubahan ataupun status quo. Yang kedua, kinerja lingkungan sekolah yang belum maksimal. Yang ketiga, motivasi berprestasi yang kurang. Kemudian Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Baik, prosedur yang saya jalankan di SD sini adalah langkah penyelesaiannya kasus yang terjadi menggunakan model langsung maupun tidak langsung itu. Hal ini berdasarkan seberapa kompleks keputusan yang akan diambil, seberapa penting keputusan itu. Jika secara proporsional keputusan yang harus diambil tidak urgent, maka pengambilan keputusan dapat ditunda. Tetapi mutlak harus diambil keputusan. Sedangkan untuk masalah urgent yang membutuhkan keputusan segera, maka saya segera melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan norma ataupun aturan. Kemudian Bun, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor yang memberikan bantuan atau mempermudah pengambilan keputusan adalah tim manajemen sekolah. Di sini karena di SD maka kami berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah maupun lainnya. Secara khusus adalah teman-teman yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bun, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil di sini yang pertama melatih kearifan pribadi. Yang kedua melatih kemampuan mengidentifikasi masalah secara bersih. Yang ketiga kematangan dan kecermatan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya dapat meminimalkan pengambilan keputusan yang salah. Saya itu Terima kasih Bunda atas jawaban-jawaban yang dari pertanyaan saya. Jawaban itu sekaligus menjadi inspirasi bagi saya jika kelak menjadi seorang pemimpin. Semoga bisa seperti Bunda yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. semoga sukses. Terima kasih Bunda. Sekian teman-teman wawancara dengan kepala sekolah yang ketiga, yakni Bunda Suhartati, sarjana pendidikan dari SD Negeri 1 Sendang Dauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.